Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengembangan ide inovatif prototipe. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu mengapa perlu prototipe. Yang kedua, bagaimana membuat prototipe. Yang ketiga, prinsip-prinsip prototipe. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan prototipe, jenis-jenis prototipe, dan yang terakhir yaitu poster. Oke, selanjutnya yaitu prototipe. Prototipe adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Proses prototyping akan menciptakan sebuah experience. Dengan begitu, kita akan memahami dan mengerti apa dan bagaimana proses desain yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi prototipe di sini yaitu adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan beberapa uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Selanjutnya yaitu mengapa perlu prototipe. Dalam pengembangan ide inovatif prototipe dibuat sebelum pengembangan atau sebelum hasil desain diproduksi secara massal. Jadi tahap pertamanya itu penemuan ide atau konsep awal. Setelah itu baru dilakukan pembuatan prototipe. Tujuan utama prototipe adalah untuk memvalidasi dan mempercepat eksekusi akhir dengan memperhatikan kelayakan pada objek sasaran atau dalam hal ini yaitu pengguna. Pada tahap akhir design thinking prototipe ini, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada. Tim desain juga memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengguna yang sebenarnya akan berperilaku, berpikir, dan merasakan ketika berinteraksi dengan bagian akhir produk. Jadi, dengan adanya prototipe ini, kita bisa meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian dengan selera pasar, maka prototipe akan dilaksanakan perbaikan. Seperti itu. Baik, masuk dalam materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat prototipe yang baik. Membuat prototipe yang baik harus memenuhi beberapa kriteria atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan dan keberhasilan dari pembuatan prototipe yang lebih baik. Yang pertama di sini fungsinya jelas dan reasonable. Kejelasan fungsi memberikan kemudahan kepada tim pembuat produk untuk memahami ide-ide dan keinginan user atau manajer pengelola yang dapat membuat desain produk lebih baik. Yang kedua yaitu kejelasan proses. Proses produk yang jelas akan membantu user dengan cepat memahami solusi dari pemecahan masalah dari proses identifikasi yang dilakukan serta dapat memahami cara penyelesaiannya. Pada saat yang sama akan menjadi mudah untuk mendeteksi apakah struktur dan fungsi produk tersebut lengkap dan tidak ada bagian yang hilang. Secara sederhana, user atau pengguna memiliki gambaran tentang apa dan bagaimana produk akhir dari prototipe ini. Yang ketiga yaitu penggunaan warna dan desain. Penggunaan warna dan desain memberikan gambaran ilustratif yang paling recommended yang dapat memberikan tampilan kemenarikan sebuah produk. Yang keempat yaitu kunci utama penggunaan prototipe. Kunci utama penggunaan prototipe di sini ada 3. Yang pertama, mengevaluasi dan menguji desain. Pembuatan prototipe memberikan gambaran utuh produk yang real dan juga menentukan aspek-aspek mana yang sudah layak dan bagian mana yang perlu direvisi dan bahkan dihilangkan. Di samping itu, pembuatan prototipe juga memberikan kesempatan kepada tim pembuat desain untuk menguji produk sebelum dilanjutkan pada proses produksi dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu mengklasifikasi biaya dan masalah-masalah produksi. Pembuatan prototipe memberikan peluang untuk melihat sekilas tentang proses produksi dan melihat apakah ada tahap yang dapat dirubah
tetapi tetap menjaga biaya produksi seminimum mungkin. Selanjutnya, jika ada kesulitan dalam proses produksi yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir, dapat diantisipasi sebelumnya. Yang ketiga yaitu penjualan produk. Adanya prototipe ini juga memudahkan pelanggan untuk mengenali produk final atau produk akhir dari prototipe, sehingga dapat meningkatkan komitmen atau keinginan mereka untuk membeli daripada hanya melihat konsep produk tanpa prototipe. Yang terakhir yaitu paten. Jika produk yang dihasilkan tergolong sesuatu yang baru atau cukup unik dan menarik, maka dimungkinkan untuk diajukan paten. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pembuatan prototipe. Yang pertama yaitu prototipe analitik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe fisik. Sebuah prototipe analitik merupakan perkiraan matematis dari produk yang mengandung beberapa parameter yang bervariasi untuk menampilkan rancangan alternatif. Mengubah parameter dalam prototipe analitik lebih mudah dibandingkan mengubah sebuah atribut dari prototipe fisik. Yang kedua yaitu prototipe fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga. Sebuah prototipe fisik kadang mengungkapkan fenomena yang tidak berhubungan dengan tujuan awal dari prototipe. Selanjutnya, yang ketiga yaitu prototipe dapat mengurangi resiko iterasi. Yang keempat, prototipe dapat memperlancar langkah pengembangan lainnya. Dan yang kelima yaitu prototipe dapat mengstrukturisasi ketergantungan tugas, contohnya sebuah pengujian software, mungkin tergantung pada keberadaan sirkuit fisiknya. Baik, masuk dalam materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pembuatan prototipe. Yang pertama, menetapkan tujuan prototipe, di mana tujuan prototipe ini berpengaruh dalam keberlangsungan dan keberhasilan pembuatan prototipe. Yang kedua yaitu menetapkan tingkat perkiraan konsep, apakah prototipe ini termasuk dalam prototipe fisik atau prototipe analitik. Sebaiknya adalah prototipe yang paling sederhana yang akan memenuhi tujuan yang ditetapkan pada langkah awal pembuatan prototipe. Jadi, pembuatan prototipe ini sangat mempengaruhi dengan adanya tujuan-tujuan yang telah dibuat sebagai proses di mana pembuatan prototipe itu akan dilakukan. Pada tahapan yang ketiga yaitu menggariskan rencana percobaan, membantu untuk menjamin penggalian nilai maksimum dari kegiatan pembuatan prototipe. Untuk rencana percobaan ini meliputi identifikasi variabel percobaan, jika ada, selanjutnya protokol pengujian, sebuah indikasi mengenai pengukuran apa yang akan ditampilkan, dan sebuah rencana untuk menganalisis data hasil. Saat terdapat banyak variabel yang harus digali, rancangan percobaan yang efisien akan sangat membantu proses pembuatan prototipe ini berlangsung. Dan tahapan yang terakhir yaitu membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan, dan pengujian yang harus terstruktur dengan maksimal. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis prototipe. Yang pertama ada sketsa. Sketsa merupakan gambar dasar sebelum diimplementasikan dalam bentuk nyata. Sketsa menampilkan tampilan cepat dari interface, konsep desain, dan lain-lain. Sketsa juga penting untuk pengetahuan user akan apa yang dia lihat jelas dalam apa-apa yang terdapat dalam sistem tersebut. Nah, dalam gambar tersebut misalnya, oh ini sketsa tentang produk A. Produk A ini, jika saya memasang produk A ini menggunakan produk ini, saya mendapatkan apa saja. Misalkan ini ada kayak semacam GoFood untuk, nah untuk di sini aplikasi ini saya bisa memesan sesuatu makanan. Oh ternyata bisa dihubungkan sosmed. Terus yang terakhir itu gambar terakhir, oh ini untuk profil saya itu. Nah lanjut untuk jenis prototipe yang kedua. Yaitu mockup. Prototipe yang sangat diperlukan untuk demonstrasi produk awal sebelum menjadi produk jadi yang nantinya akan dipasarkan ke publik.
Mockup biasanya dipergunakan oleh para desainer untuk memulai suatu coretan-coretan dalam menyusun sebuah produk. Misal digunakan pada saat pembuatan website. Nah, di dalam web itu ada apa saja. Terus, jika dibuka di laptop atau personal computer, akan sama tampilannya dengan smartphone. Nah, dalam gambar tersebut itu menjelaskan tampilan awalnya. Oh, ini yang pertama di sebelah kiri atas ini. Oh, ini jika dibuka dengan web. Terus yang kanan sendiri, oh ini jika dibuka dengan menggunakan smartphone dan sebagainya. Ya, Storyboard dapat diperlihatkan pada teman satu tim atau pengguna potensial sehingga orang lain dapat melihat visualisasi dan komposisi dari antarmuka yang diharapkan serta memberikan kritik. Storyboard dapat digunakan pada awal siklus perancangan yang dapat mendukung eksplorasi kemungkinan perancangan dan verifikasi awal dari kebutuhan pengguna yang diharapkan. Yang pertama ada paper prototyping. Teknik ini memanfaatkan materi dan peralatan sederhana seperti pensil dan kertas untuk membuat antarmuka sistem pada kertas. Model prototype ini cara yang efektif dan berguna untuk mengevaluasi dan mengiterasi perancangan sebelum tim memutuskan untuk mengimplementasikannya. Yang kedua ada Wizard of Oz. Berbentuk tampilan market dan berinteraksi dengan pemakai, baik untuk mensimulasikan sistem yang sulit dibuat. Market juga adalah suatu bentuk komunikasi kepada user dalam suatu bentuk bangunan yang akan direalisasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai poster. Dalam materi mengenai poster terdiri atas 4 prinsip-prinsip dalam menyusun poster. Yang pertama ada keseimbangan, yang kedua ada alur baca, yang ketiga ada penekanan, dan yang terakhir ada kesatuan. Yang pertama keseimbangan. Keseimbangan dalam penyusunan poster untuk menggambarkan produk akhir perkuliahan, manajemen inovasi merupakan komposisi proporsional dalam poster. Karena hal ini dilakukan untuk menghindari kesan penggambaran poster berat sebelah atas unsur-unsur satu bidang ruang yang diisi dengan unsur-unsur rupa. Di dalam keseimbangan terdiri atas 2 jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris atau non-formal. Keseimbangan simetris yaitu digunakan apabila visualisasi dari bagian-bagian desain terbagi secara merata, baik dari segi horizontal, vertikal, dan radial. Untuk keseimbangan asimetris digunakan jika berat dari elemen desain tidak merata dan tidak hanya di poros tengah halaman poster. Karena model ini dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan poster dengan tidak seimbang pada bidang atau ruang dalam menentukan warna, bentuk, dan ukuran, posisi, dan nilai warna serta tekstur pada poster. Yang kedua yaitu alur baca. Penyusunan poster harus memudahkan pembaca untuk memanai isi dari poster yang disusun. Alur baca poster harus dibuat simetris untuk mengarahkan penglihatan pembaca dalam memperoleh informasi inovasi yang dibuat. Kemudian yang ketiga ada penekanan. Penekanan pada poster dapat dilakukan dengan membuat judul atau ilustrasi yang lebih menonjol pada desain lain yang didasarkan pada urutan prioritas informasi yang disajikan. Adapun bentuk penekanan poster dapat ditentukan dengan melihat perbandingan ukuran, latar belakang yang kontras dengan tulisan dan gambar. Perbedaan pemilihan warna yang mencolok, memanfaatkan bidang kosong, membedakan jenis, ukuran, dan warna huruf. Kemudian yang terakhir ada kesatuan. Pada prinsip kesatuan dalam menyusun poster harus digabung untuk dipisah sedemikian rupa menjadi kelompok-kelompok informasi. Sebagai contoh dalam menyusun produk inovasi, harus dapat mengelompokkan urutan informasi yang disusun sedemikian rupa. Misalnya yang terdiri atas latar belakang, pembuatan pembuatan informasi desain yang dibuat, yang kedua disusun dengan bertumpuk, yang ketiga memanfaatkan sebuah garis untuk melakukan pemisahan informasi yang disusun, yang keempat membedakan informasi poster, yang kelima perbedaan warna dan latar belakang atau background. Adapun penyusunan
poster hasil produk atau platform inovasi sebagai berikut. Atau pedoman dalam penyusunan poster. Yang pertama, poster berjumlah 1 lembar untuk ukuran A3 file JPG. Yang kedua, informasi pada poster harus dapat dibaca dengan baik dengan jarak maksimum 2 m. Yang ketiga, gunakan subjudul lebih besar dari ukuran teks atau dapat membuat garis pada teks. Yang keempat, tidak disarankan menggunakan huruf kapital semua sehingga isi poster bisa proporsional. Yang kelima, berikut kami sajikan poster yang sesuai dengan sistematika yang telah disampaikan pada materi sebelumnya. Di sini saya akan menambahkan 1 poin materi terkait dengan pedoman penyusunan poster, yaitu pada poin kelima. Desain poster harus memuat sistematika poster inovasi, yaitu membuat judul inovasi, nama tim inovasi, dan logo universitas, dosen pengampu, latar belakang, metode pembuatan produk, hasil pengembangan inovasi, simpulan dan saran, daftar referensi, dan informasi tambahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.